Halo anak-anak, nice day. Bertemu lagi dengan Bu Alfi. Di sini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, muatan pelajaran matematika KD 3.3 dan 4.3. Simak baik-baik ya anak-anak. Kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan dengan cara panjang dan cara pendek. Perhatikan ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah cerita. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada gambar kubus. Kita uraikan di sini. Kubus, banyak siswa laki-laki, ratusannya ada 1, puluhannya ada 2, dan satuannya ada 5. 125. Dan banyak siswa perempuan, ratusannya ada 1, puluhannya ada 1, dan satuannya ada 7. Jadi 117. Nah, untuk menjumlahkan ada dua cara panjang dan cara pendek. Nah, ini merupakan cara panjang. Nah, kita uraikan terlebih dahulu. 125 kita uraikan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusannya itu ada 100, ditambah puluhannya 20, dan ditambah satuannya ada 5. Nah, untuk 117 kita uraikan juga. Ratusannya ada 100, ditambah puluhannya 10, dan satuannya ada 7. Lalu kita jumlahkan ke bawah di sini. 100 ditambah 100 sama dengan 200. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Kemudian 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian kita uraikan lagi. Karena 12 ini merupakan angka puluhan dan satuan, maka kita uraikan lagi. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Kemudian yang puluhan baru kita jumlahkan lagi. Jadi sama dengan 200 ditambah 40, 30 ditambah 10 di sini jadi 40, ditambah 2. Jadi 242. Untuk cara pendek di sini anak-anak bisa langsung menjumlahkan. Kita tulis bersusun seperti ini, 125 ditambah 117. Kita jumlahkan yang dari angka terakhir, angka satuan. 5 ditambah 7 adalah 12. 2-nya kita letakkan di bawah 2, dan satunya kita simpan di atas angka 2. Jadi di tengah itu ya, 1 di atas seperti ini. Kemudian baru kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian ratusannya ada 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi hasilnya 242. Seperti itu anak-anak, cara panjang dan cara pendek. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan bilangan dengan cara panjang dan cara pendek. Perhatikan ya anak-anak. Di sini ada suatu cerita. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Nah, kita bisa lihat di gambar. Di sini ada kapur tulisnya ratusan, ada 200. Kemudian puluhannya ada 4, 40, dan satuannya ada 2, 242. Kemudian yang digunakan ini 38. Nah, hasilnya masih berapa? Kita mengurangkan bisa dengan cara panjang dan cara pendek. Pertama, kita menggunakan cara panjang. Kita uraikan terlebih dahulu. 242 diuraikan bisa menjadi ratusan, 200 ditambah puluhan 40 dan ditambah satuannya 2. 40 ini kita uraikan lagi
puluhannya, biar nanti bisa untuk dikurangi 8. Karena kalau belakangnya 2 itu susah untuk mengurangi dengan 8. Jadi, kita uraikan lagi. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Kemudian, diuraikan lagi di sini. 200 ditambah 30 ditambah 10 tambah 2, 12. Jadi, nanti bisa untuk mengurangi di sini. 38. Jadi, kita buat bersusun 200 ditambah 30 ditambah 12 dikurangi 30 ditambah 8. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. 200 di sini tidak ada untuk pengurangnya, jadi langsung kita tarik ke bawah, ditulis 200. Jadi hasilnya 200 ditambah 0 ditambah 4, 204. Untuk cara pendek, 242 dikurangi 38. Bisa langsung dibuat bersusun seperti ini ya anak-anak. Nah, karena 2 dikurangi 8 itu tidak bisa, jadi angka 2 ini kita pinjam di depannya, pinjam 1. Jadi kita minjem di 4. Jadi 2 ini ditulis seolah-olah depannya ada angka 1, jadi 12. Kayak seperti di atas ini. Nah, 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian yang puluhan, tadi kan 4-nya sudah dipinjam 1. Jadi masih 3. Nah, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian 2-nya tidak ada untuk mengurangi, jadi langsung ditulis di bawah, yaitu 2. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan. Jadi, di sini menggunakan kalimat seperti ini ya anak-anak. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Karena ini yang ditanyakan peserta seluruhnya, jadi dijumlahkan. 239 ditambah 15. Nah, kita uraikan seperti ini anak-anak. Nah, di sini dengan cara panjang, 239 kita uraikan menjadi ratusannya 200, ditambah puluhannya 30, dan satuannya ada 9. Kemudian 15. 15 ini terdiri dari puluhan dan juga satuan, 10 dan ditambah 5. Lalu kita jumlahkan bersusun. Dari belakangnya, dari satuan, 9 ditambah 5 hasilnya 14. Ditambah 30 ditambah 10 hasilnya 40. Dan 200 ditambah 0 sama dengan 200. Jadi untuk selanjutnya penguraiannya 200 ditambah 40. Karena 14 termasuk puluhan dan satuan, jadi kita uraikan lagi. Ditambah 10 dan ditambah satuan 4. Kemudian kita jumlahkan lagi 200 ditambah 40 ditambah 10 jadi 50 karena itu puluhan. Dan ditambah satuannya ada 4, 254. Nah, untuk cara pendek kita bisa langsung anak-anak seperti di bawah ini. 239 ditambah 15, 9 ditambah 5 hasilnya 14. Kita tuliskan 4 di sini ya. Terus, satunya kita simpan di atas angka 3, karena masih punya angka 1 sisa tadi, jadi diletakkan di atas angka 3. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5, dan 2-nya ditarik ke bawah, jadi hasilnya 254. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas.
kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Nah, karena yang ditanyakan itu sisa, berarti pengurangan 275 dikurangi 39. Nah, hasilnya seperti ini anak-anak, bisa menggunakan cara panjang dan cara pendek. Untuk cara panjang, kita uraikan terlebih dahulu. 275 terdiri dari ratusannya 200, ditambah puluhannya 70, dan satuannya 5. Untuk yang 39, kita uraikan terdiri dari puluhan 30 dan satuannya 9. Kemudian kita susun untuk dikurangi. Nah, 5 dikurangi 9 itu kan hasilnya negatif. Karena nggak bisa ya, kalau 9 dikurangi 5 itu kan 4. Jadi kita tulis di sini negatif 4. Nah, untuk 70 dikurangi 30 hasilnya 40. Kita tulis di bawah dan 200 dikurangi 0 sama dengan 200. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 10, 40-nya tadi kita uraikan. Ditambah negatif 4. Nah, sama dengan 200 ditambah 30. Karena 10 ditambah negatif 4 itu artinya sama aja dengan 10 dikurangi 4. Kalau misalnya negatif 10 ditambah negatif 4 berarti hasilnya negatif 14. Jadi, kalau ada tanda negatif itu seperti ini anak-anak. Kita punya, misalnya kita misalkan dengan uang ya. Kita punya uang 10 dan kita punya utang 4. Kalau kita mengembalikan utang kita 4 ini berarti kan 10 sama 4 kan masih sisa ya. Masih, jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya 200 ditambah 30 ditambah 6, 236. Seperti itu anak-anak untuk cara panjang. Dan untuk cara pendek, 275 dikurangi 39. Kita bisa langsung saja, 5 dikurangi 9. Nah, 5-nya ini karena nggak bisa buat mengurangi 9, kita pinjam di depannya. Di angka 7 ini kita pinjam 1. Jadi 5 di depannya ada angka 1, jadi 15. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Dan 7 tadi sudah dipinjam 1, jadi masih 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dan angka 2-nya turun ke bawah, jadi 236. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk penjumlahan itu kalimatnya biasanya dengan misalnya seluruh gitu. Berapa seluruh siswa yang mengikuti upacara itu. Kalau pengurangan biasanya kalimatnya sisa. Berapa sisa lembar kertas yang dibagikan, seperti itu. Nah, untuk belajar matematika cukup sampai di sini anak-anak. Perhatikan baik-baik ya dan dipahami. Semangat anak-anak!